Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu rumah tangga, yang mana ibu tersebut adalah ibu dari seseorang yang meminta bimbingan spiritual dengan jarak jauh tentang ilmu ma'rifatullah. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Anaknya, yaitu orang yang minta bimbingan kepada saya ini, me-WA kepada saya tentang mimpi tersebut. Nah, ibunya, dia juga mengikuti jejak dari anaknya ini, yaitu mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, ini mimpi spiritual yang lain, dan mimpi yang sebelumnya tentang spiritual juga sudah pernah saya bagikan kepada Anda semua di channel ini. Ini mimpi yang lain yang dialami ibu tersebut. Mimpinya, mimpi naik kendaraan roda 4 bersama rombongan, sebagian dikenal oleh ibu tersebut dan yang sebagian lagi tidak dikenal. Cuman ibu tersebut merasa aneh dikarenakan kendaraan mobil yang beliau naikin itu seperti becak. Jalan aspal kelihatan oleh ibu tersebut ketika melihat ke bawah, ke arah bawah. Jadi ada lubangnya, tidak sama seperti mobil biasanya kan tertutup. Nah, ini seperti becak, naik mobil tapi seperti becak, ada lubangnya. Penumpangnya di depan 2 orang. Yang satu ibu tersebut, yang kedua sopir laki-laki usia setengah tua. Ibu tersebut tidak mengenali laki-laki tersebut. Penumpang yang lainnya ada di belakang 2 orang, jumlahnya semua penumpang sekitar 4 orang. Di depan itu, ibu tersebut melihat ada baju kaos putih yang nyangkut di gantungan. Di dalam batin ibu tersebut, baju itu mau diambil karena baju tersebut bagus. Tapi di tengah perjalanan kendaraan ada yang minta berhenti, penumpang yang dari belakang. Lalu orang itu turun dari mobil dan mengambil kaos putih yang ada dekat ibu tersebut. Dan penumpang yang turun tadi gak ikut kendaraan lagi. Berarti sisa di mobil ada 3 orang. Setelah itu lanjut perjalanan, awalnya perjalanan bagus mulus. Lalu ada sedikit jalan yang rusak, akhirnya ibu saya terbangun. Jadi ibu tersebut bangun karena kaget dengan perjalanan yang rusak. Itulah visual mimpi yang dialami ibu tersebut. Sebut saja namanya Fulani, bukan namanya sebenarnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami ibu tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menganjurkan kepada ibu tersebut supaya ibadahnya lebih baik niatnya daripada ibadah yang sekarang dilakukan. Jadi niatnya ibu ini adalah karena takut kepada neraka. Sehingga dengan adanya niat seperti itu menunjukkan bahwa beliau belum memurnikan ketaatan, belum benar-benar mengabdi kepada Allah karena ibadahnya itu ingin keselamatan akan dirinya saja. Makanya di dalam mimpi tersebut, baju yang bagus yang ingin diraih ibu tersebut tidak dapat diperoleh, melainkan diperoleh oleh orang lain yang sama-sama berkendara dalam kendaraan itu. Jadi orang-orang di dalam kendaraan itu adalah orang-orang yang sama-sama bermujahadah, orang-orang yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Cuman niatnya masing-masing berbeda. Nah, ibu ini kendaraannya melihat seperti ada lubang seperti kendaraan becak, masih ada bahayanya. Maka beliau tidak mendapat kedudukan yang mulia seperti orang yang mendapat baju di dalam mimpi itu. Beliau tidak dapat kedudukan itu. Nah, setelah saya takwilkan mimpi tersebut, ternyata benar. Fulan sebagai orang yang saya bimbing menyampaikan takwil tersebut kepada ibunya. Ternyata benar, ibunya itu niatnya beribadah karena takut kepada neraka. Hal itu tidak dilarang, saudaraku. Karena apa? Karena juga
disebutkan di dalam dalil syariat. Cuman Allah itu memberikan mimpi tersebut menginginkan supaya ibu dari saudara kita yang saya bimbing itu merubah niatnya di dalam peribadatannya supaya memurnikan ketaatan kepada Allah. Hal ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hal ini juga terkait dengan pernyataan Allah sendiri berupa kalam hakikat, kalam kebenaran hakiki yang disampaikan kepada rajanya para wali Allah terdapat di dalam kitab Risalah Al-Qudsiyah. Allah berkalam, wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Maksudnya adalah Allah memberikan anjuran supaya hamba-hambanya jika mau bertakwa kepada Allah, tujuannya murnikan ketaatan kepada Allah. Jangan karena surganya, jangan karena takut neraka. Ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Bayyinah, memurnikan ketaatan. Dengan begitu, Allah akan memberikan kedudukan dia ma'rifat kepada Allah. Makanya disebutkan, engkau akan melihat aku tanpa perantara. Itu kedudukan ma'rifat, ma'rifat yang hakiki. Nanti akan mendapatkan surga yang tertinggi, melihat zat Allah di akhirat seperti yang disabdakan Nabi, melihat Allah dengan jelas seperti melihat bulan purnama. Bukan berarti melihat bentuk bulan purnama, maksudnya sejelas ketika kita melihat bulan purnama. Sangat jelas zat Allah itu di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang di dunia ibadahnya lillahi ta'ala. Orang yang lillahi ta'ala itu nantinya di dunia mendapatkan musyahadah, samudera penyaksian mata hati. Dan itulah makom para wali Allah. Bukan orang-orang biasa, bukan muslim, bukan mukmin, tapi makomnya ihsan. Nah, hal itu juga terkait dengan kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali yang juga tinggi kedudukannya di sisi Allah dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkalam hakikat kepada beliau, dengan sikap membenci dunia adalah lebih baik daripada beribadah untuk akhirat. Maknanya, orang yang sudah mendapat kedudukan makrifat yang hakiki diwakili dengan simbol sikap membenci dunia. Karena apa? Ini terkait dengan sabda Nabi, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat. Jadi dunia itu seringkali melalaikan kepada Allah, melalaikan dari berzikir kepada Allah. Nah, itu dimiliki oleh orang yang makrifat di level hakikat. Itu lebih baik kata Allah daripada beribadah untuk akhirat, daripada level mukmin. Nah, level mukmin itu biasanya ibadahnya pada umumnya beribadah untuk akhirat. Itu tidak salah, cuman Allah ada anjuran lebih baik murnikan ketaatan kepada Allah sehingga nanti bisa melihat Allah tanpa perantara di akhirat nanti. Nah, dengan kalimat yang lain di dalam kitab tersebut Allah berkalam hakikat, siapa yang beramal untuk memperoleh pahala, niscaya ia akan letih dengan masuknya harapan-harapan. Barang siapa yang beramal karena takut siksa, niscaya ia akan letih dengan sangka baik. Dan barang siapa beramal demi wajah Allah, tiada letih baginya. Barang siapa yang telah mengenal kenikmatan memandang wajahku serta kenikmatan berada di hadiratku, niscaya ia akan menyesali apa yang telah hilang selama berada dalam kelezatan surgawi, yang hanya kelezatan indera dan jasmani, dan ia akan rindu dan duka selama luput dari berpandangan kepada wajahku. Jadi penghuni surga nanti, orang yang ibadahnya karena takut kepada neraka dan ingin surga, itu nantinya sedih. Karena apa? Tidak memandang zat Allah di akhirat. Hal itu yang sebenarnya membuat nikmat di surga itu memandang zat Allah. Nah, oleh karena itu, kita luruskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Seperti mimpi yang diberikan petunjuk kepada ibu tersebut. Nah, supaya apa? Mendapat kedudukan yang nantinya bisa melihat Allah tanpa perantara. Nah, jadi kalau misalkan orang beribadah untuk surga, itu akan letih. Ya, letih dengan sangka baik. Tapi kalau beribadahnya demi wajah Allah, maka tiada letih baginya. Itu Allah akan memampukan untuk mendapat rasa yang ikhlas dan nikmat di dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.